Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roko Agung, NIM 05021289192487. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memandu diskusi untuk soal yang pertama tentang ujian pindah panas, yaitu soal yang pertama yaitu uap air pada suhu 250 derajat Celcius mengalir melalui bagian dalam pipa stainless steel dengan K sama dengan 10 W per M Celcius yang mempunyai diameter bagian dalam dan luar masing-masing adalah 5 cm dan dalam 5,5 cm. Pipa ini dibungkus insulasi dengan glass wool K sama dengan 0,5 W per M derajat Celcius setebal 4 cm. Pindah panas dipindahkan ke lingkungan yang mempunyai suhu 35 derajat Celcius dengan konveksi alami dan radiasi yang mempunyai koefisien konveksi dan radiasi gabungan 15 W per M persegi dikali derajat Celcius. Dengan asumsi koefisien konveksi di dalam pipa adalah 85 W per meter persegi derajat Celcius. Tentukan laju kehilangan panas dari uap air tersebut, perpanjangan pipa. Hitunglah juga tebal minimal dalam insulasi yang digunakan. Baik, untuk menjawab, bagaimana cara menjawabnya, yaitu sudah diketahui tadi. Theta hingga yang pertama yaitu 250 derajat Celcius, theta hingga kedua yaitu 35 derajat Celcius, HI sama dengan 85 W per M meter persegi dikali derajat Celcius, H0 sama dengan 15 W per M persegi derajat Celcius, DI sama dengan 5 cm atau dikonveksikan menjadi meter yaitu 0,05 meter. Untuk DO sama dengan 5,5 cm, dirubah menjadi meter maka menjadi 0,055 meter. K pipa yaitu sama dengan 10 W per M meter persegi dikali derajat Celcius. K insulin sama dengan, K insulasi 0,035 watt, 0,035 W per M kuadrat derajat Celcius. Kemudian kita memasukkan rumus, yaitu Q sama dengan theta hingga 1 dikurang theta hingga 2 sama dengan theta hingga 1 dikurang theta hingga 2 dibagi R1, R2, R3, dan R4. Atau sama dengan theta hingga 1 dikurang theta hingga 2, 1 per dibagi 1 per HI Pi DI L ditambah 1 per 2 Pi K pipa L len dalam kurung R0 dan RI ditambah 1 per 2 Pi K INS atau insulasi tadi dikali L dikali len dalam kurung R INS per RO ditambah 1 per H0 Pi D0 dan L. Kemudian diturunkan lagi menjadi Q per L sama dengan theta hingga 1 dikurang theta hingga 2 dibagi 1 per HI Pi DI ditambah 1 per 2 Pi K pipa len R0 dibagi RI plus 1 per 2 Pi K INS len dalam kurung RINS dibagi RO ditambah 1 per H0 Pi DO. Kemudian
kita turunkan lagi, yaitu menjadi 1 per HI Pi DI sama dengan M kuadrat dikali derajat Celcius dibagi 85 W per M kuadrat dikali derajat Celcius dikalikan 1 per Pi dikalikan 0,05 meter sama dengan 0,0749 meter derajat Celcius dibagi W. 1 per H0 Pi DO sama dengan M kuadrat dikali derajat Celcius dibagi per M kuadrat dikali derajat Celcius 1 per Pi 1 per 0,055 meter sama dengan 0,386 meter dikali derajat Celcius dibagi W. Kemudian selanjutnya yaitu 1 per 2 Pi dikali K pipa ln RO dibagi R sama dengan ln 1 per 2 Pi K pipa ln DO dalam kurung DO dibagi DI sama dengan 1 per 2 Pi dikali M kuadrat dikali derajat Celcius dibagi 10 W dibagi M kuadrat derajat Celcius dikalikan ln dalam kurung 5,5 cm dibagi 5 cm sama dengan 0,001425 meter derajat Celcius per W. Kita sederhanakan kembali, yaitu 1 per 2 Pi K INS. Mohon maaf, 1 per 2 K INS ln R INS dibagi RO sama dengan ln 1 per 2 Pi K INS ln D INS dibagi DO sama dengan 1 per 2 Pi dikalikan meter persegi derajat Celcius dibagi 0,035 W per M kuadrat dikali derajat Celcius dikalikan ln dalam kurung 10,5 cm dibagi 5,5 cm sama dengan 2,938 meter derajat Celcius dibagi W. Q dibagi L sama dengan untuk θ hingga pertama tadi yaitu 250 derajat Celcius dikurang θ hingga kedua yaitu 35 derajat Celcius dibagi 0,0749 meter derajat Celcius, yaitu tadi dari sini. Kemudian 0,001425 meter derajat Celcius dibagi W ditambah 2,938 meter derajat Celcius dibagi W ditambah 0,386 meter derajat Celcius sama dengan 215 derajat Celcius dibagi 3,4 meter derajat Celcius dibagi W sama dengan 63,23 W per M. Untuk 0,0749 ini dari sini, 0,01425 dari sini, 2,938 dari sini dan 0,386. Kemudian T pipa sama dengan Q dibagi L dalam kurung L R pipa sama dengan 63,23 dibagi M dikalikan 0,00145 dibagi W sama dengan 0,095 derajat Celcius. Data T INS sama dengan Q dibagi L dalam kurung L R INS sama dengan 63,23 W dibagi M dikalikan 2,938 M kali
derajat Celcius bagi W sama dengan 185,76 derajat Celcius. Jadi itu hasilnya yaitu 185,76 derajat Celcius. Jadi laju kehilangan pindah panas dari uap air tersebut yaitu 0,09 derajat Celcius. Sedangkan untuk delta T insulasinya yaitu 185,7. Mungkin hanya itu, mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian mengenai untuk soal nomor 1 ini. Mungkin cukup, sudah sangat jelas kepada Koko. Bisa dilanjutkan. Oke, lanjut meneruskan dari penjelasan Koko Agung tadi. Di sini saya Muhammad Andi Khairul Zikin dengan NIM 0502 1281 92 4085. Koko tolong stop share dulu. Oke. Oke. Melanjutkan dari penjelasan Koko Agung tadi, di mana Koko Agung sudah menjelaskan nomor 1. Di sini saya akan meneruskan yaitu nomor 2 dengan soal tentukan peningkatan laju pindah panas dari tabung per meter panjangnya sebagai akibat penambahan sirip. Dengan diketahui D1-nya yaitu 4 cm. Di sini kita menggunakan satuan meter. Jadi kita harus mengkonversinya ke meter dengan cara dibagi 100 menjadi 0,04 meter. TB-nya yaitu 180 derajat Celcius. K kecil sama dengan 186 watt per meter derajat Celcius. D2-nya sama dengan 7 cm, sama kita konversikan ke meter menjadi 0,07 meter. T besar sama dengan 1 mm, kita konversikan ke meter dengan dibagi 1000 menghasilkan 0,01 meter. S 3 mm sama kita konversikan ke meter yaitu 0,003. Theta hingganya itu 20 derajat Celcius, H 40 watt per meter kuadrat derajat Celcius, dan L sama dengan 1 meter. Yang ditanya peningkatan laju pindah panasnya. Penyelesaian. Sebentar. Ini agak lag. Oke. ANO sama dengan Pi D1L. Artinya ini Pi dikali D1 dikali L. Sama dengan Pi sudah tahu ya, harusnya itu 3,14 atau 22/7. Dikali 0,04 meter dikali 1 meter. Menghasilkan hasil yaitu 0,1256 meter persegi. QNO fin-nya sama dengan HANO dikali fin TB min hingga. ANO tadi sudah kita dapat 0,1256, untuk H-nya 40 watt per meter kuadrat. Ini sudah kita ketahui. Jadi 40 watt per meter kuadrat derajat Celcius dikali 0,1256 meter persegi. TB di sini 180 dan theta hingga yaitu 20 derajat Celcius. Di sini tidak saya tuliskan, tapi harusnya kepada rekan-rekan pasti sudah memahami 180 dikurang 20 itu 160 derajat Celcius. Kita kalikan 40 kali 0,156 ini dikali 60 menghasilkan 803,84 watt. L sama dengan setengah dikali D2 min D1, setengah D2 sudah kita ketahui yaitu 0,07. Oh maaf, ini belum saya ubah ya, salah. 0,07 dikurang 0,04
menghasilkan 0,01 meter. Oh iya, oh, sudah. Lanjut. Ini harusnya 0,03 ya. Salah. Lanjut, R2 plus setengah. Ini per R1. Jadi maksudnya itu R2 dikali 0,5 dikali T per R1. Sama dengan R2 sama dengan yaitu 0,03. Dari mana? Ini sudah ketentuan. Tidak ada diketahui, berarti sudah konstan. Setengah dari rumus T kecil. Kita ambil dari sini. Mana T kecil? T. Ini. Oh iya, ini harusnya T kecil ini. Nah, T kecil per R1. R1 juga konstan, sudah diketahui dahulu. Jadi kalau kita masukkan 0,03 plus setengah dikali 0,01 tutup kurung 2 per 0,02 menghasilkan 1,525. Lanjut ke L plus setengah T akar K T sama dengan L di sini sudah kita ketahui yaitu ini L sama dengan 1M. Lalu setengah kali T tadi sama 0,01 akar KT. K di sini 186, T di sini 0,001. Menghasilkan 19,66. Kita akarkan hingga menjadi N sama dengan 0,97. Lanjut. Afin sama dengan 2pi R buka kurung R2 kuadrat min R1 kuadrat tutup kurung plus 2pi kali R2 kali T. Dapat dilihat A unfin yaitu pi dikali D1 dikali S sama dengan pi. Sudah saya singgung sebelumnya, seharusnya rekan-rekan juga sudah tahu. Pi sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Dikali 0,04 dikali 0,003 menghasilkan 0,00768 meter persegi. Q unfin sama dengan H dikali A unfin. A unfin nilainya sudah kita ketahui. H berdasarkan diketahui yaitu 40 watt per meter kuadrat derajat Celcius. TB min theta hingga seperti yang tadi sama dengan 160 derajat Celcius dikalikan menghasilkan 4,9152 watt. Q total fin sama dengan N Q fin plus Q unfin. N sudah ada diketahui di 250. Q fin konstan. Q unfin hasil dari yang di atas menghasilkan 6233,025 watt. Q increase nilai Q yang bertambah yaitu Q total fin dikurang Q no fin. Q total fin tadi sudah diketahui. Q no fin sudah ada di atas tadi. Ini Q no fin. Nah, ini kita masukkan hingga menghasilkan 5.429,185 watt. F fin total, Q total fin dibagi Q no fin. Hasil ini tadi kita bagi menghasilkan 7,7540 watt. Dan pause dulu. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Bakti. Silakan. Aduh kan recordnya ini. Ada. Udah. Assalamualaikum Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurnia Bakti dengan NIM 050212819240040. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3.
Sebutir bakso dengan diameter 6 cm ingin dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius ke suhu 80 derajat Celcius dengan mencemplungkannya ke air mendidih yang mempunyai suhu 100 derajat Celcius. Berapa lama bakso tersebut mesti dicelupkan untuk mencapai suhu yang diinginkan? Asumsikan rho sama dengan 1000 kilo per meter kubik, Cp sama dengan 4000 Joule per kilo dikali K, koefisien konduktivitas atau K sama dengan 25 Watt per meter dikali K, dan koefisien konveksi atau H sama dengan 100 Watt per meter persegi dikali H. Berapa suhu 1 mm di bawah permukaan bakso tersebut? Di sini dapat diketahui diameter 6 cm, TI sama dengan 30 derajat Celcius, T 100 derajat Celcius, TT sama dengan 80 derajat Celcius, rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, Cp sama dengan 4000 Joule per kilogram dikali K, K sama dengan 25 Watt per meter kali K, H sama dengan 100 Watt per meter persegi dikali K. Pertama di sini kita akan mencari LC sama, yaitu D dibagi 6. D-nya ini 6 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,0 meter dibagi 6, yaitu sama dengan 0,01 meter. Kemudian selanjutnya kita mencari BI sama dengan H dikali LC dibagi K, yaitu 100 Watt per meter persegi K dikali 0,1 meter dibagi 25 Watt per meter dikali K sama dengan 0,4 yang kurang dari 0,1, sehingga di sini sistem LUM dapat digunakan. Selanjutnya B sama dengan H dikali 6 dibagi rho dikali D dikali Cp sama dengan 100 Watt per meter persegi dikali K dikali 6 dibagi 1000 kg per meter kubik dikali 0,06 meter dikali 4000 Joule per kilogram dikali K sama dengan 600 Watt per meter persegi K dibagi 240.000 Joule per meter persegi K sama dengan 0,0025 S pangkat min 1. TT dikurang T dibagi TI dikurang T sama dengan 80 derajat dikurang 100 derajat Celcius dibagi 30 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius menjadi 0,286. Kemudian TT dikurang T dibagi TI dikurang T sama dengan E pangkat min BT. 0,286 sama dengan E pangkat 0,0025 S pangkat min 1 dikali T. Jadi 1,252 sama dengan min 0,0025 dikali T. T sama dengan 500,8 S sama dengan 500,8 second. Diubah menjadi menit menjadi 8,34 menit. Di bawah permukaan bakso sama dan 0,6 meter dikurang 0,01 meter menjadi 0,059 meter. LC sama dengan D dibagi 6 sama dengan 0,059 meter dibagi 6 sama dengan 0,009183 meter. BI sama dengan H dikali LC dibagi K sama dengan 100 dikali 0,00983 dibagi 25. Menjadi hasilnya yaitu 0,03932. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Egi Pratama. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Egy Pratama akan menjabarkan soal nomor 4, yaitu sterilisasi pangan dan bahan biologi merupakan aplikasi penting dari perpindahan panas dari sistem biologi. Perhatikan sekalen ikan tuna pada gambar yang diisi dengan ikan tuna dan air. Dengan mempertimbangkan laju kematian bakteri dan sporanya, diputuskan untuk minimal memanaskan kaleng ini paling sedikit 45 menit agar tercapai sterilisasinya. Hitunglah suhu titik dingin. Dalam kurung titik dingin adalah pada titik di mana R sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Setelah kaleng ini dipanaskan, pada uap air stem yang mempunyai suhu 121 derajat Celcius dan karena terjadinya pengembunan uap air pada waktu sterilisasi, suhu kaleng yang dipertahankan tetap berada di 121 derajat Celcius, yaitu dalam kurung H sama dengan 130 W per M meter kuadrat kali O C. Difusivitas termal daging ikan tuna dan air diasumsikan 2 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per sekon, dan suhu awal ikan tuna dan air adalah 25 derajat Celcius, serta koefisien konduktivitas ikan tuna dan air adalah K sama dengan 12 W per M derajat Celcius. Asumsikan tahanan termal kaleng dapat diabaikan koefisien konveksi di dalam kaleng akibat pergerakan kaleng juga dapat diabaikan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya atau jawabannya. Diketahui H 130 W per M kuadrat derajat Celcius. 1 sama dengan R0 sama dengan 0,0025 meter. K sama dengan 12 W per M derajat Celcius. A sama dengan 2 kali 10 min meter kuadrat per sekon. T sama dengan 0,5 Hz kali 3600 S per H sekon per Hz. L2 sama dengan R0 pangkat 2 sama dengan 0,025 meter. BI dindingnya sama dengan HL per K sama dengan dalam kurung 130 W per meter kuadrat kali 5 derajat Celcius, tutup kurung, buka kurung kembali, 0,0025 meter, tutup kurung, dibagi 12 W per M derajat Celcius sama dengan 0,27. Tadi BI silindernya, sekarang kita bahas BI. Tadi BI dindingnya, sekarang kita bahas BI silinder. BI silinder sama dengan HR O per K sama dengan buka kurung 130 W per M kuadrat derajat Celcius, tutup kurung, buka kurung kembali, 0,025 meter, tutup kurung, dibagi 12 W per M derajat Celcius sama dengan 0,27. T dindingnya sama dengan AT per L2.
buka kurung 2 kali 10 min 7 meter angka 2 per sekon, tutup kurung kembali 0,05 kali 3600 S per H, tutup kurung. Kita dibagi dengan 0,025 meter. Kita dapatkan hasilnya 0,144. Lebih dari 0,1. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam ini terkait ujian, adakah pertanyaan atau sudah cukup? Oh, kepada Egi mungkin boleh stop share dulu. Oke, kepada rekan-rekan sekalian, bagaimana? Apakah sudah jelas dari hasil pencarian tadi? Kalau sudah jelas, Jelas. moderator Oke. silakan tutup. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, hasil jawaban tadi mohon untuk lebih dipelajari dan kita sama-sama perdalam lagi. Mungkin itu saja hasil diskusi kita terkait ujian malam ini. Semoga kita mendapatkan hasil yang memuaskan, dan jangan lupa laporan ini harus kita kumpul sebelum 12:30. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengubah filenya menjadi file PDF terlebih dahulu. Mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, Bakti, Koko, Egi, dan untuk malam ini sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi terkait ujian akhir kita ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah kata ataupun perbuatan. Saya selaku moderator malam ini akan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.